seseorang selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. Ya, setiap orang sebaik-baiknya pasti punya kekurangan. Setiap jelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Kebaikannya kumpulkan, kekurangannya kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita bersama. Makanya tadi yang sudah dikukuhkan komite ini, saya yakin ibu-ibu betul betul sekali. Kalau bekerja dengan ibu-ibu pasti suksesnya, pasti sukses. Satu semangat, kedua mesti ikhlas, ketiga cerewet. Cerewetnya cerewet bagus. Yang nggak bagus itu over cerewet, lah itu nggak bagus. Kalau cerewet bagus lah. Wong kita ini cenderung keluar real terus diluruskan demi untuk kebaikan. Ya, kasih sayangnya ibu itu kan tulus. Sama dengan Allah. Allah kan mengingatkan orang tapi seenaknya sendiri dikasih pelajaran pandemi. Ya kan? Supaya lurus lagi. Jadi ini pilihan-pilihan daripada Allah. Kita sudah dapat sertifikat. Kekuatan mampunya stres orang itu main 3 bulan. Dan kita 2 tahun lebih, hampir 2 tahun setengah malah ya. Ini hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Makanya kita harus disyukuri dengan yuk baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sampai kapan pakai masker ini Pak Agus? Itu salah satu ingatan Allah bahwa kita ini kakek ngomong. Terus mangan ya, di stop sama Allah. Jadi kan dari dokter nggak bisa, kan dari orang tuanya nggak bisa, kan dari konconya nggak bisa. Allah yang turun. Takkan dana nih. Cek adik masker terus, ya. Makanya orang gemuk itu yang bahaya apa? Orang gemuk itu penyebabnya bukan makan, ngemil. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemak. Terus orang gemuk itu biasanya punya sifat emanan, sayang dengan makanan. Jadi makanya anaknya gak entek eman, itu bapaknya gak entek eman. Bahkan temannya yang belum makan, belum disentuh temannya yang ngomong, kalau paling gak doyan dia, paling gak doyan. Langsung diambil. Makanya orang yang gemuk itu biasanya di kantongnya ada tas kresek, ya. Nah kalau rapat itu mesti paling terakhir dia, karena bagian beringkes, ya. Padahal kenapa suruh pakai masker? Kadang-kadang puasa, apalagi terkait dengan imun, betul ya? Imun kan itu kan individual, masing-masing orang berbeda-beda, ya, spesifik dan unik. Badannya besar, bapak-bapak di tempat saya ada bapaknya besar, olahraganya bagus, gizinya bagus, belum tentu imunnya kuat. Kalau dia di rumah masih takut sama istrinya, itu ilmunya anjlok. Biasanya bapak-bapak ini kalau di kantor marah-marah, itu biasanya di rumah dia kutuk, dia takut. Tapi ada bapak-bapak yang di kantor itu diem, wah itu lebih tertekan lagi. Makanya saya sama istri saya ngomong, pojok ngatur aku pemimpin. Tapi beri masukan boleh, diskusi boleh, terbuka. Tapi jangan ngatur saya. Karena saya mulai SD ketua OSIS terus, ya. Makanya kita itu salah satu mekanisme supaya saya tidak stres, ya kan? Kalau saya ditekan terus kan stres saya, ya. Banyak orang dolim sekarang. Dan suami diopel itu loh, nyerah. Jadi terus noai di bolaan balenya. Oh bola itu mati ya. Makanya yang bahaya setelah pandemi ini kita bisa lewat pandemi, tapi yang banyak masalah apa? Mati mendadak. Termasuk supir saya pribadi kan serangan jam 3:30 nggak ada. Kenapa? Tertekan. Makanya ayo kita happy lagi, ayo kita gembira, tapi tidak usah lunjak-lunjak, bersyukur, dan kita ayo beramal soleh, bergandeng tangan untuk kita lebih sehat, lebih maju, lebih sukses, dan lebih jaya kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya kan? Jantung itu berat loh, jantung. Jantung itu kalau normal itu kan mesti istiqomah, suaranya kan. Setelah pandemi ini banyak jantung suaranya macam-macam, tak tempelkan tek langsung. Ini biasanya mikir tanggungan Tupperware. Yang ini banter ini berarti punya itu. Saya nggak Tupperware ya rice cooker ya. Tapi yang bahaya itu suara jantung yang terpapar COVID.
Karena COVID itu bisa kena semua. Jantung yang terpapar COVID itu gini, dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Makanya jangan suka getak suaminya, ya. Kadang-kadang dredeg-deg hilang, dredeg-deg gitu. Ya kaget langsung. Apalagi yang bradikardi, kan banyak kardiomiopati. Wong 2 tahun di rumah. Dulu kan pergi ke kantor, sepeda motoran, ngeluyur. Sekarang 2 tahun di rumah, mau keluar takut, sepi, jantungnya tidak bergerak. Makanya bantulah dengan minum kopi. Karena kopi itu menurut teman saya, ahli jantung, dokter, itu merangsang kontraksi daripada otot jantung. Asal tidak lebih dari 5 gelas per hari. Karena ukuran penelitiannya kalau lebih dari 5 gelas maka terjadi gangguan inotropik daripada otot jantung. Tapi kalau pagi atau sore 2 kali lah itu masih ditoleran, bagus sekali, ya. Tapi yang banyak sekarang kan rasa nggak enak di hati, ya. Ya, apalagi seperti yang usia 50 tahun ya ke atas, berusia hampir 60 tahun, kadang-kadang entah kelelahan, entah banyak pikiran, entah ada masalah, kadang-kadang aduh jantungku gak enak sih. Langkah yang pertama sebelum minum obat, sebelum periksa ke dokter adalah batukkan, karena batuk itu merangsang saraf parasimpatik dan kedua membuat oksigen banyak masuk. Apalagi dirasani orang tetangga misalkan ya, itu kalau lewat ya batuk aja. Jadi sambil kita sehat biar dia juga denger juga, ya. Sehingga sebelum dia ngerasani kita gertak dulu dengan batuk itu tadi. Ya, ternyata kita makin sehat. Ya, itu mengingatkan kita bahwa orang itu jangan suka membicarakan orang lain. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara-saudara kita yang butuh pertolongan, yang terdampak pandemi dan lain sebagainya. Tapi ayah bunda dari pendidikan Taman Rahmat ini insya Allah great mind, discuss idea. Bagaimana kita optimis, bagaimana kita bangkit, dan bagaimana kita bisa meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semua, ya. Apalagi pendidikan rahmat, ya, pendidikan agamanya jelas kuat. Walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibukakan berkah dari langit dan bumi, ya. Jadi banyak persoalan itu dari diri kita sendiri. Makanya hikmah pandemi yang besar adalah untuk kita introspeksi diri. Bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dekat tapi insya Allah dicintai. Bagaimana terhadap sesama, mudah-mudahan setelah pandemi kita tidak ada musuh lagi satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Kalau kita ingin bahagia, bukan orang lain menyesuaikan kita, tapi kita bisa menyesuaikan orang lain. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya ngalah, itu janji Allah. Siapa yang salah dia ngalah, tak bangun istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang yang cerdas, bukan hanya pandai, tapi dia cerdas, maka itu diambil. Sehingga alhamdulillah tambah sehat. Ayo, hati kita bersihkan, emotional detox, ya. Pikiran kita dibuat positif, hati bersih, pikiran positif, ucapan bermanfaat, actionnya luar biasa. Itulah ayah bunda dari Taman Pendidikan Rahmat Kediri. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tidak ada kata-kata negatif lagi, kata-katanya selalu positif. Bu, ayo ada soal rapatnya ibu-ibu komite, ayo kita rapat membahas ini. Kadang-kadang sebelumnya kan ngomong kaiso, repot, angin, kaiso, rumput. Kadang-kadang kan gitu. Sekarang enggak. Bu, ayo ngomongin. Yes, oke, semangat, fight, insya Allah. Positif buat. Jadi jangan lagi ada kata